Bab 606. Hati Daryl sakit. Dia menghela napas saat melihat Lily dan meninggalkan. Bangsal. Lily pasti marah padaku, karena dia bahkan tidak mau mengenalku lagi. Pikir Daryl. Aku akan mengunjunginya lagi ketika dia sudah tidak terlalu emosional. Di bangsal, Lily melihat Daryl pergi. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Ibu, siapa orang itu?" Wajah Lily penuh keingintahuan. Apakah Lily benar-benar tidak mengenali Daryl? Keluarga Lindon sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lily, dia menantu pengangguran keluarga kita. Apa kau tidak ingat dia? William tertawa. Lily semakin bingung. Menantu laki pengangguran. William, apa yang kau bicarakan? Semua orang saling memandang. Jelas bahwa Lily tidak berpura-pura. Dia benar-benar tidak mengenali Daryl. Dia bisa mengenali semua orang. Mengapa dia tidak bisa mengingat Daryl? Daryl tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan Lily di ruangan tersebut. Dia berbalik untuk melihat Lily dan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Wanita itu telah melupakannya. Pikiran Daryl menjadi kosong. Kemudian, seperti orang gila, dia bergegas menuju kantor Sally. Di kantor, Sally memegang beberapa CT scan di tangannya sambil menganalisanya dengan hati-hati. Dia berdiri sambil melihat Daryl. "Daryl, kau di sini. Apa yang terjadi dengan istriku? Kenapa dia tidak dapat mengingatku? Dia bisa mengingat semua orang kecuali aku. Apa yang terjadi?" Daryl menekankan tangannya ke bahu Sally sambil berteriak putus asa. Ketika dia merasakan tekanan tangan Daryl di pundaknya, Sally tersipu dan berkata, "Daryl, aku baru saja melihat CT scan Lily. Cedera otaknya cukup serius. Aku yakin dia menderita kehilangan memori selektif." Kehilangan memori selektif. Hati Daryl hancur. Sally mengangguk. Ya, dia telah kehilangan ingatan selektif, yaitu hilangnya ingatan selama periode tertentu. Dia tidak bisa mengenalimu, tapi dia mengenal orang lain. Sepertinya, dia telah kehilangan ingatannya selama 3 tahun terakhir, kata Sally lirih. Dia telah mendengar tentang pernikahan Daryl dan Lily, dan karenanya dia tahu bahwa keduanya telah menikah sekitar 3 tahun lalu. Dari merasakan sakit yang tajam di hatinya. Maksudmu dia tidak bisa mengingat semua yang telah terjadi selama 3 tahun terakhir. Betul sekali. Sally mengangguk. Adapun alasan mengapa dia kehilangan ingatannya, mungkin karena stres dari berbagai kejadian buruk, dan ingin melupakan semuanya. Sally menggigit bibirnya dan terus berkata, kehilangan ingatannya. Mungkin hanya sementara, atau mungkin dapat permanen. Daryl roboh ke kursi saat mendengar itu. Asteris 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 asteris. Di sisi lain, keluarga Lindon tahu bahwa Lily telah kehilangan ingatan. Dalam keadaan normal, Samantha akan merasa sangat sedih mengetahui bahwa putrinya telah kehilangan ingatannya selama 3 tahun terakhir, tetapi dia merasa senang. Kehilangan ingatannya adalah berkah tersembunyi. Dia telah melupakan Daryl, dan itulah hal terbaik yang bisa terjadi padanya. "Ibu, laki-laki tadi." Dia terus bilang dia, "Suamiku. Apa ada yang salah dengan dia?" Tanya Lily dengan penasaran saat berbaring di tempat tidur. Sangat menjijikkan bahwa seorang pria datang entah dari mana dan mengklaim bahwa dia adalah istrinya. Ya, ada yang salah dengan otaknya. Samantha mengangguk. Itu Daryl. Dia adalah orang yang paling tidak berguna dan tidak berperasaan. Dia juga merupakan aib keluarga Darby. Keluarga Darby adalah keluarga teratas di Jiangnan. Dia adalah putra kedua mereka. Tetapi dia telah melecehkan saudara laki dan perempuannya, dan menyebabkan kakeknya mati karena marah. Lily marah setelah mendengar apa yang dikatakan Samantha. Bagaimana
Mungkin ada orang seperti dia di dunia ini. Oh, ya, putriku. Aku juga baru saja memperkenalkan pacar baru padamu, kata Samantha sambil tersenyum. Putrinya telah kehilangan ingatannya. Itu adalah waktu terbaik untuk memperkenalkan pacar baru padanya. Ada pria dari banyak keluarga kaya dan terkenal yang mengagumi Lily. Itu adalah waktu terbaik untuk mencarikan pasangan yang cocok untuknya. Semua pria itu berasal dari keluarga yang jauh lebih kaya daripada Daryl. Lily tersenyum. Ibu mendesakku untuk menikah. Tentu saja, kau perlu mengejar ketinggalan. Kebanyakan gadis seusiamu sudah menikah. Samantha tersenyum. Namanya Wade Clement, dan dia tampan serta kaya. Kenapa kau tidak mengizinkan aku memutuskan pernikahanmu? Baiklah. Lily mengangguk. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan, Ibu. Bagus. Samantha sangat senang. Wade adalah putra temannya, dan dia tampak pintar. Yang terpenting, keluarganya kaya. Mereka memiliki bisnis dalam perdagangan kayu, dan mereka memiliki aset bernilai miliaran dolar. Biar aku menelepon Wade. Coba luangkan waktu bersamanya. Dia bisa menjagamu di sini. Samantha tersenyum. Lily tidak ingin merusak kegembiraan ibunya, jadi dia mengangguk. Baik, ingatan Lily diputar kembali pada 3 tahun lalu. Dia hanya bisa mengingat kesibukan Samantha untuk menikah. Aku di usia yang cocok untuk menikah. Karena ibu ingin aku segera menikah. Aku akan mencoba menghabiskan waktu dengan Wade, pikir Lily. Bab 607. Samantha tersenyum. Sungguh luar biasa bahwa putrinya telah kehilangan ingatannya selama 3 tahun terakhir. Wade adalah orang pintar. Dia pasangan yang cocok untukmu. Samantha memegang tangan Lily dan terus berkata. Tinggi Wade sekitar 1,8 meter. Keluarganya memiliki bisnis kayu, dan mereka memiliki aset bernilai miliaran. Samantha mengeluarkan ponselnya dan kemudian mengirim SMS pada Wade. Dia memintanya untuk pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras datang dari luar ruangan. Di mana keluarga Lindon? Keluar. Kalian ke sini sekarang. Suara itu sangat keras. Keluarga Lindon berjalan keluar dan melihat dari mana suara itu berasal. Mereka pun kaget. Seorang pria berjalan menuju mereka dari tangga. Itu adalah Don. Don telah dipukuli dengan parah oleh Daryl. Wajahnya masih bengkak, tapi dia kembali untuk membalas dendam. Ada seorang wanita cantik di sampingnya. Dia memiliki sosok tubuh yang sempurna, mengenakan atasan ketat dan jeans hitam. Dia terlihat sangat seksi. Itu adalah Abigail. Ada sekitar 20 pria berpakaian hitam di belakangnya. Mereka semua bertubuh besar, dengan tato di lengan. Mereka tampak galak dan tidak ramah. Setelah Daryl memukuli Don, dia menelepon kakak perempuannya, Angela. Kemudian, dia memanggil Abi ketika mendengar ada seseorang yang telah menindas saudara laki-lakinya. Angela dan Abi adalah teman lama. Angela bertemu saudara Guy, Brandon, dan Abi beberapa tahun yang lalu ketika dia berada di kota Donghai untuk sebuah pertunjukan bisnis. Nenek Lindon gemetar saat melihat kedua pria itu. Dia hampir tidak bisa memegang tongkatnya. Apakah Don telah meminta bantuan Abi? Kekuatan bawah tanah kota Donghai dibagi menjadi 2 zona. Brandon dan Abi, 2 bersaudara Guy, memegang kekuasaan di kota barat. Dax memiliki kekuasaan di sisi timur kota. Ketika kepala biarawati Sekte Mei menyerang kediaman Sanders, Dax telah kehilangan banyak anggotanya. Pengaruhnya di kota Donghai tidak lagi sekuat sebelumnya. Brandon dan Abi telah mengambil kesempatan itu untuk menyerang dan mengambil alih banyak bisnis Dax. Dalam setengah bulan, hampir seluruh kekuatan dunia bawah tanah diambil alih oleh Brandon dan Abi. Dengan kekuatan mereka,
mereka dapat melakukan hampir semua hal yang mereka inginkan. Keluarga Lindon merasa panik ketika mereka melihat Don bersama Abi. Don menunjuk keluarga Lindon dengan marah dan berteriak, "Itu mereka. Kau harus memberi mereka pelajaran." Wajah Don masih kesakitan, dan dia sangat marah. Abi mengangguk sambil menatap Nenek Lindon. "Nyonya tua, beraninya kau dan keluarga kalian bertindak seolah-olah kota Donghai milikmu. Don, mungkin secara tidak sengaja mencelakakan anggota keluarga kalian. Tetapi dia tidak menolak untuk memberi kompensasi kepadamu. Beraninya kau memukulnya. Siapa yang memberimu kekuatan untuk melakukannya?" Suara Abi tidak nyaring, tapi dengan tekanan yang kuat. Keluarga Lindon saling memandang. Mereka merasa khawatir. Nenek Lindon terbatuk dan berkata, "Nona Gai, ini salah paham. Karena pengaruh saudara Gai di kota Donghai, dia tidak berani berkomentar lebih jauh." Abi tersenyum. "Sebuah kesalahpahaman. Abi telah menjadi teman Angela selama beberapa tahun. Itu adalah pertama kalinya Angela meminta bantuannya. Dia harus memberi pelajaran pada keluarga Lindon." Para pria bertubuh besar itu mulai mengelilingi mereka. Keluarga Lindon dalam masalah. Mereka telah memukul saudara laki-laki Angela, dan dia membawa Abi bersamanya. Keluarga Lindon berada dalam masalah besar. Don mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak, "Jangan buang waktu dengan mereka. Katakan pada mereka untuk menyerahkan pria yang telah memukulku. Mereka akan segera menyingkirkannya." Hari itu, bab 608. Abi mengangguk dan memandang keluarga Lindon dengan dingin. "Siapa yang memukulnya? Tunjukkan dirimu." "Akulah yang memukulnya." Suara dingin terdengar sebelum mereka melihat Daryl muncul dari koridor. Sally ada di sampingnya. Keduanya sempat berdiskusi tentang kondisi Lily di ruang kerja kepala rumah sakit ketika mendengar keributan di luar. Abi melihat Daryl, dan dia tercengang. Lalu, bersemangat. Abi selalu ingin bertemu Daryl lagi. Sejak dia memberinya pil dewa, dia ingin menjadi muridnya, tetapi Daryl menolak untuk menerimanya. Ibu kepala biarawati serendipity telah melukai Daryl dengan parah. Dia pikir tidak akan pernah melihatnya lagi. Kini, dia ingin mencoba yang terbaik untuk membuat Daryl menerimanya sebagai murid. Nenek Lindon dengan cepat berjalan dan berkata, "Nona Gai, itu dia. Daryl yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluargaku." William dan yang lainnya mengangguk. "Setuju. Ya, bukan kami. Daryl lah yang memukuli Don. Kami tidak akan menghentikanmu. Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan." Dengan menantu pengangguran itu, keluarga Lindon langsung menyangkal hubungan mereka dengan Daryl. Daryl yang tidak berguna itu bermasalah lagi. Kenapa keluarga Lindon ingin terlibat, terutama ketika Lily tidak dapat mengingatnya? Sally merasa khawatir. Dia menarik kemeja Daryl dan berkata dengan lembut, "Daryl, kau harus pergi. Ada lebih dari 20 orang. Bagaimana Daryl bisa mengalahkan mereka?" Sally tidak bisa berkata-kata. Keluarga Lindon terlalu kejam untuk langsung menyangkal hubungan mereka dengan Daryl. William memelototi Sally dan berkata, "Chief Sullivan, kau harus menghindari ini. Daryl pantas mendapatkannya, karena dialah yang memukul Don. Dia pantas mati. Jika Daryl pergi, Don akan menyalahkan keluarga Lindon. Dia orangnya." Don menunjuk Daryl dengan marah dan berkata, "Kakak Abi, aku ingin dia terjebak di kursi roda selama sisa hidupnya." Don berteriak dengan mata merah. "Dialah yang memukulmu, Abi." Akhirnya mulai bersuara. Don mengangguk. "Benar, itu dia. Itu dia, orangnya. Aku tidak bisa membantumu dengan ini," jawab Abi dingin. Kemudian dia berjalan dengan penuh semangat menuju Daryl dan mencengkeram lengannya.
Dia tersenyum dan menyapa, "Master." "Apa?" Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Apa yang sudah terjadi? Kenapa Abi menyebut Daryl sebagai master? Seluruh lantai benar-benar hening. Sally juga tercengang. Dia memandang Daryl dan bertanya-tanya tentang latar belakangnya yang rumit. Daryl memandang Abi dan menjawab, "Apa yang aku katakan sebelumnya? Kau tidak dapat memanggil aku sebagai master sebelum aku setuju untuk mengambilmu sebagai murid. Aku belum menyetujuinya." Abi sangat ingin belajar menghasilkan obat eliksir. Dia menggigit bibirnya sambil mengayunkan tangan Daryl. "Master, tolong jadikan aku sebagai muridmu. Tolong." Titik. Wow, orang-orang yang datang bersama Abi juga terkejut. Mereka tidak bisa memahaminya. Abi selalu menjadi karakter yang tangguh dan galak. Semua orang menghormatinya di kota Donghai. Mereka belum pernah melihatnya dengan cara yang begitu lembut. Dia bahkan terdengar manis. Tak satu pun dari mereka yang berani untuk terus menyaksikan adegan itu. Bab 609. "Master, terimalah aku sebagai muridmu. Kumohon," ucap Abi lirih. Daryl tidak tahan lagi dengannya. Dia menghela napas dan berkata, "Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang Don menabrak istriku dengan mobilnya dan menyatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Bagaimana kita akan menangani ini?" Abi gemetar mendengar itu. Dia berjalan menuju Don. Plak. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Don tanpa diduga. Suara jernih itu mengejutkan semua orang di sana. Don menyentuh wajahnya. Dia sangat marah dan terkejut. "Kakak Abi, apa yang kau lakukan?" Abi memarahinya. "Diam. Minta maaflah sekarang." "Kakak Abi, aku," teriak Don. "Abi telah berjanji kepadaku bahwa dia akan memberi mereka pelajaran. Kenapa dia menamparku? Siapa Daryl?" pikir Don. Don memiliki begitu banyak pertanyaan dalam benaknya, tapi dia tidak berani menanyakannya. "Maaf, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku akan memberimu kompensasi." Don mengangguk dan membungkuk saat berbicara. Dia tidak lagi sombong. Daryl tidak berbicara. Dia memelototi Don, lalu berbalik dan menuruni tangga. "Master, tunggu aku." Abi menginjak kakinya dan mengejar pria itu. "Master, terimalah aku sebagai muridmu. Silahkan." Abi tidak mau berhenti. Begitu mereka mencapai lobi di lantai dasar, Daryl berhenti dan berkata, "Baik, aku akan menerimamu sebagai muridku." Daryl hanya ingin dia pergi, jadi dia memutuskan untuk menyetujui permintaannya saat ini. "Betulkah?" Abi sangat bersemangat, sehingga memeluk Daryl dan mencium pipinya. "Apa?" Sebelum Daryl bisa berpikir kembali, Abi langsung berlutut di depannya. "Master, terimalah hormatku sebagai muridmu." Abi membungkuk pada Daryl dan kemudian berdiri dengan gembira. "Master, kapan kau akan mulai mengajariku membuat ramuan?" tanya Abi dengan semangat. "Kita akan lihat itu besok. Aku membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Berhenti mengikutiku." Aku mulai merasa kesal. Daryl dengan cepat keluar dari rumah sakit. "Baik, Master." Abi tersenyum. "Master, aku akan menunggu panggilanmu besok. Jangan lupa, kau harus mengajariku cara menghasilkan obat eliksir." Daryl melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Begitu dia keluar dari rumah sakit, Ivene berjalan ke arahnya dengan stiletto. "Bagaimana kabar Lily?" tanya Ivene dengan cemas. Daryl menghela napas dan berkata dengan getir, "Dia aman untuk saat ini. Tapi dia menderita kehilangan ingatan. Dia tidak dapat mengingat apapun yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Dia bahkan tidak bisa mengenali aku." "Apa?" Lily kehilangan ingatan. Ivene kaget dan kemudian bertanya dengan cemas, "Bagaimana itu bisa terjadi?"
Bab 610. Chief Sullivan mengatakan bahwa dia mengalami gegar otak, dan itu menyebabkan hilangnya memori miliknya secara selektif, kata Daryl. Sambil tersenyum pahit, Ivene merasa tidak enak saat mendengar itu. Dia menggigit bibirnya dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Daryl, aku tidak keberatan berbagi denganmu bersama Lily. Kau harus mendapatkannya kembali. Daryl kaget mendengarnya. Dia tidak menyangka Ivene akan mengatakan hal itu. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memeluknya erat-erat. Ivene mendesah dan menambahkan, Daryl, kau harus mendapatkan dia kembali. Dia peduli padamu. Daryl memeluknya erat dan mendesah. Dia tidak mengingatku lagi. Mungkin ini ditakdirkan untuk terjadi. Mungkin aku tidak ditakdirkan untuk bersamanya. Kau, Ivene gemetar saat memandang Daryl. Kau memutuskan untuk menyerah pada Lily. Iya. Daryl mengangguk. Sejujurnya, aku tahu bahwa Lily juga menyayangku. Tetapi keluarga Lindon tidak menyukai aku. Bahkan jika aku memenangkannya kembali, mereka masih akan menimbulkan masalah bagi kami. Jadi, aku telah memutuskan untuk menyerah. Ivene menggigit bibirnya saat mendengar itu. Tidak apa-apa. Daryl menepuk kepalanya. Ayo, pergi. Kita jalan-jalan ke pantai dan nonton film. Tentu saja. Ivene mengangguk dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Dia berpegangan pada pelukan Daryl, dan mereka berjalan dengan gembira menuju pantai. Di kediaman Darby, ibu kepala biarawati Serendipity berdiri dengan gembira. Dia tampak terkejut. Apakah kau serius? Apakah itu benar? Tanya ibu kepala biarawati Serendipity saat menatap Jin. Ya, Master, itu benar. Sekte Kunlun telah dihancurkan, jawab Jin. Dia juga tidak bisa mempercayainya. Berita tentang Sekte Kunlun telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Sekte Kunlun, salah satu dari 6 sekte, telah dihancurkan. Siapa yang akan mempercayainya? Seluruh gunung Kunlun kosong. Tidak ada yang tersisa. Puluhan ribu anggota Kunlun yang menjaga gunung bersama Master Sekte Leroy Henderson telah menghilang. Namun, tidak terlihat mayat di sana. Satu-satunya yang tersisa adalah jejak darah. Di halaman pegunungan, Chester telah memberi tahu para pengikutnya untuk menutup semua jalan yang menuju ke gunung selama serangan itu. Dia berhasil menangkap semua anggota Kunlun ketika mereka mencoba melarikan diri dari gunung. Itu juga alasan mengapa tidak ada yang tahu bagaimana Sekte Kunlun dihancurkan. Tidak ada yang tahu siapa di belakangnya. Semua sekte merasa khawatir. Master, apakah menurutmu itu Daryl? Tanya Jin lembut. Beberapa anggota MI gemetar ketika mendengar itu. Sekitar 3 hari yang lalu, di aula utama sekolah Heksat, Daryl memang sudah memperingatkan bahwa dia akan menghancurkan Sekte Kunlun dalam 3 hari. Separuh dari kota Donghai telah mendengar hal itu. Itu terjadi di hari ketiga. Apakah itu dia pelakunya? 11. Diam. Jangan menyebarkan rumor, kata ibu kepala biarawati Serendipity. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tahukah kau bahwa ada puluhan ribu anggota di gunung Kunlun Sekte Master Leroy adalah martial saint tingkat 4. Siapa Daryl? Bagaimana dia bisa menghancurkan seluruh Sekte Kunlun? Master Sekte Leroy bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Menurutmu, siapa yang melakukan itu? Master, tanya Megan.